Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya Samuel dan tamu istimewa kita. Seperti biasa mungkin pemirsa udah nggak asing ya sama Romo yang satu ini. Romo Hadi, selamat pagi. Selamat pagi Romo dan juga Oma Lili Dias. Oma Lili Dias dan Romo Hadi. Ya, kita kembali di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, senang sekali ya di pagi hari ini di tanggal 31. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Maria ini ya, tanggal 31. Nah, Romo dan juga Oma, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Saya juga. Puji Tuhan, sehat terus Oma dan Romo ya. Ya, senang sekali kita bisa kembali hadir berkumpul di sini untuk menemani ya pemirsa-pemirsa kita di rumah untuk mungkin mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Romo dan juga nanti kita akan sharing-sharing nih bersama Oma ya. Ya, baik, mungkin kita akan langsung aja nih ke tema kita di tanggal 31 Mei ini ya. Tapi sebelumnya kita ada beberapa orang kudus yang diperingati pada hari ini. Ya mungkin teman saya bisa memberitahu kepada kita nih, siapa aja orang kudus hari ini? Saya bacakan ya, orang kudus hari ini di Senin 31 Mei 2023, Santo Felix dari Nikosia, Santa Camilla Baptisa da Varano, Beato Jacobus Zou Wenmo. Ada 3 Santo. Ada 3 orang kudus ya. Dan juga tema kita pada pagi hari ini ya, ini di penghujung kita harus sukacita juga. Nah, sesuai dengan itu, ini tema kita tentang bersukacita karena cinta Tuhan. Menarik sekali ya. Nah, mungkin kita mau juga mau tahu lebih lanjut nih tentang sukacita untuk tema kita pada hari ini, Romo ya. Nah, mungkin ada yang bisa Romo sampaikan tentang sukacita ini, Romo, di bulan Maria. Terima kasih para pemirsa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mendirikan kita. Bulan Mei adalah bulan Maria, ya, di mana kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa Rosario. Ada hal yang perlu kita catat dan kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Dalam Injil Lukas disampaikan Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan di sana kita melihat bagaimana secara biblis ya, beberapa sisi ditampilkan. Satu, secara psikologis. Maria umurnya 14-15 tahun. Masih terlalu kecil untuk membuat sebuah keputusan. Kedua, secara biologis masih belum siap jadi ibu, 14 tahun. Ketiga, secara sosiologis, Maria berasal dari keluarga yang disebut dengan keluarga Anawim, keluarga yang beriman dan berharap akan kehadiran dan lahirnya Juru Selamat. Dan mereka hidupnya baik-baik saja. Karena apa? Mereka menjaga nilai-nilai moral dan iman sedemikian rupa sebagai seorang Yahudi. Ya. Jadi Maria dididik oleh keluarga yang luar biasa. Ketika Maria mengalami pengalaman bertemu dengan Gabriel itu, yang tentunya disampaikan kepada Lukas, si pengarang Injil. Karena pengarang Injil yang lain tidak menuliskannya. Kenapa? Lukas adalah seorang tabib atau dokter. Maria rupanya hidup sampai dia memasuki masa senja. Mungkin batuk-batuk, pilek dan sebagainya. Dan Lukas itu mendengar bahwa Mama Maria sakit, dia berkunjung. Sama seperti sekarang lah. Pastor-pastor seperti saya misalnya mengunjungi orang tua-tua bawa komuni. Apa yang didapatkan oleh kami? Bercerita tentang masa lalu. Ya. Tentunya rupanya Maria bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana dia
mendapatkan kabar gembira dan dia mengungkapkan, men-sharingkan sebagai anak gadis dari keluarga baik-baik takut. Iya. Karena apa? Kalau kejadian orang hamil di luar nikah akan dirajam. Ih, bahaya sekali zaman itu kan. Iya. Tetapi dia katakan, saya kok aman-aman saja. Dan saya menjawab, bagaimana mungkin aku belum bersuami, Roh Kudus akan turun atasmu. Lalu Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Kemudian disampaikan, ingatlah Maria, kamu punya tante kan Elizabeth, dia sudah usur dan sekarang dia sedang mengandung. Setelah peristiwa itu, Maria berjalan diperkirakan seratusan kilometer. Dan tidak ada telepon seperti sekarang. Ya, kalau sekarang misalnya begini, keponakannya Ibu Li dari Belanda bisa, Tan, aku mau datang ya tanggal sekian, nanti jemput di Bandara Ngurah Rai, kan sekarang ya. Sekarang ya. Dulu tidak ada urusan. Ya. Pergilah ke sana dengan keledai berhari-hari. Lambat lagi keledai itu ya. Dan juga luar biasa. Di Ain Karim itu di Basilika Santa Elizabeth itu Ya. ada 2 patung perempuan yang sedang hamil. Oh ya. Ya, Berdua. yang satu besar, Elizabeth. yang satu menengah. Ya, Maria dan Elizabeth saling berdialog. Apa isi dialognya? Tante, aku datang, kata Maria. Ya. Aduh, betapa senangnya aku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Hore, katanya. Itu. Nah, disitulah kemudian lahir doa salam Maria itu. Dan Maria di sana tinggal sekitar 6 bulan. Sampai Elizabeth melahirkan dan kemudian dia dijemput oleh Yusuf untuk kemudian melahirkan di Bethlehem. Ya, maka gereja mengingat kembali apa yang dituliskan Lukas sebagai pengalaman imannya dan mendengar langsung dari Ibu Maria. Ya. Nah, visit ya, merupakan satu ungkapan sukacita. Jadi Maria ke sana itu merasa bangga, bersyukur mendengar tantenya yang sudah tua itu, karena Elizabeth adalah istri seorang imam dari kelompok Leviathan di Yahudi itu kan terpandang. Dialah yang memimpin bait Allah berdoa di sana. Nah, visit Maria itu bukan hanya pada saat dia hidup mengunjungi Elizabeth, tetapi juga setelah dia pergi selama-lamanya dan naik ke surga. Oh ya. Ada penampakan pertama di bumi ini, di namanya Guadalupe. Guadalupe. Artinya gua udah lupa, nggak ingat lagi. Enggak. Saya hanya tahu Guadalupe. Saya sangka itu satu nama. Memang sama kota, ya nama kota. Ya. Guadalupe. Tapi karena bahasa Indonesia kan diterjemahkan gua udah lupa. Saya udah lupa. Apa yang terjadi di sana? Gereja masuk karena orang-orang Spanyol. Dan di sana terjadilah, boleh katakan, pendudukan penjajahan itu. Ada seorang bernama Juan Diego. Juan Diego itu anak seorang katekis. Satu hari pamannya itu sakit keras. Dan dia minta supaya Juan ini pergi mencari pastor untuk mendapatkan perminyakan. Maka dia berangkat kira-kira 30-an kilo dari tempatnya. Ya, sambil membawa sarungnya, dia pergi. Kemudian di sebuah desa di perbukitan namanya Tepeyac itu, dia bertemu dengan seorang perempuan, mama-mama begitu. Dan dia sini deh, adik mau kemana? Ini mau cari pastor karena pamanku sakit.
Dek, tolong sampaikannya kepada Bapak Uskup supaya dia membangun gereja di tempat kita bertemu ini. Juan Diego kan dengan polos sampai di sana menyampaikan bahwa omnya sakit dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang minta supaya membangun gereja di sana. Tentu asisten uskupnya marah. Omong kosong. Ya. Pulang. Akhirnya dia pulang. Karena dia ditolak, dia pikir, jangan-jangan aku ketemu ibu tadi. Baiknya aku lewat jalan yang lain. Dan lompat mau pulang tuh namanya anak muda. Takut kena prank lagi kan? Kena prank bahasa sekarang. Terus apa yang terjadi? Ketemu lagi, Dek, sudah disampaikan. Lemes. Tuh, pulang lagi. Nggak mau, aku nggak mau. Udah dimarahin, nggak mau. Nggak. Dek, pergi ke sana bawa hadiah ya. Petik bunga-bunga itu di sana. Dan di sana dia mengambil bunga-bunga itu, bunga mawar. Secara rasional tidak mungkin, karena di perbukitan itu hanya tumbuh kaktus. Oh iya, gersang. Ya, Iya. gersang toh. Iya. Kemudian dia pergi lagi ke sana dengan rasa takut tadi. Nah, dan dia simpannya di sarungnya itu. Lalu salah satu bunganya itu nyembul. Jadi sudah siap dimarahin lagi nih. Dengan saya mau bertemu dengan uskup. Apa itu? Dia bilang gini, enggak, boleh tahu. Tapi dia sudah lihat kok ada bunga mawar. Dari mana itu? Akhirnya dipanggillah uskup. Ada apa, nak? Saya disuruh mempersembahkan ini dengan sarungnya itu. Diserahkan. Apa terjadi? Sarungnya terbuka. Telmanya terbuka dan Maria melukis dirinya. Gitu. Langsung uskupnya berlutut. Dan memang melaksanakan tugasnya, kemudian membangun basilika itu. Nah lalu dia cepat-cepat mau pulang. Karena pamannya kan sakit. Ya. Tapi ibunya tadi itu bilang enggak, kau antar dulu ini hadiah ini. Pamanmu sudah sembuh. Akhirnya setelah peristiwa itu dia pulang dan sembuh. Nah sekarang persoalannya ada pada uskup. Ya. Namanya Thelma itu, Maria melukis dirinya sendiri dan berdasarkan refleksi dan penglihatan ternyata Maria ini warnanya kulitnya agak gelap. Dan perutnya agak besar. Ya. Ternyata Maria Guadalupe ini pelindung ibu-ibu hamil. Jangan sampai mengaborsi anak-anaknya. Itu dari Guadalupe. Nah, dalam perjalanan waktu ada seorang yang menyelidiki semua keajaiban itu, bahkan memperbesar bola mata itu loh, sebanyak 80 kali. Terkejutlah mereka, kenapa? Kok ada orang bisa melukis begitu ya? Maria sedang berdiri dan Juan Diego sedang berlutut dengan tangan ke atas begini menyembah. Itu yang luar biasa. Ya, dari penampakan bola mata itu. Luar biasa. Jadi Maria visit, sama seperti Maria visit mengunjungi Elizabeth membawa kabar sukacita. Maka kalau ada Maria datang kepada kita juga akan membawa kabar sukacita. Walaupun jangan lupa sukacita itu harus juga diwarnai dengan duka cita. Sama seperti ibu yang mengandung dan melahirkan anak. Anak sekarang kan maunya sesar. Cuma dulu kan natural. Natural itu waktu melahirkan katanya. Katanya saya nggak tahu. So, katanya sakit. Tapi setelah melahirkan, lihat anaknya air mata menetes, air mata bahagia. Itulah ibu-ibu. Ya, maka
Mengikuti Maria juga tentu ada pengorbanan, tetapi pengorbanan itu melahirkan Sukacita. sabar alias subur, makmur. Sabar alias subur makmur. Makmur. Begitulah kira-kira. Luar biasa. Metafora yang sangat indah untuk kita dapatkan hari ini. Romanus, untuk Oma Dias nih, apa? Wah, menarik sekali ya, tadi kita udah dengar yang Romo ceritakan ya, terkait juga sama hari ini Oma ya. Saya juga pengen tahu nih, mungkin Oma ada pengalaman menarik apa? Pengalaman gembira apa soal Bunda Maria? Mungkin pernah berdevosi kah? Atau ketika berdoa kemudian apa yang terwujud gitu Oma? Yang bisa Oma bagikan mungkin. Saya kalau berlibur dari asrama pergi ke Singaraja ke orang tua, kemudian ke Lombok itu ke tante, karena tante yang pelihara, tante sudah Katolik. Ada 4 orang yang di depannya tante, saudara-saudara saya. Lah waktu saya liburan di Singaraja pas mau Natal, Monsinyur di dalam gereja ya mengatakan kalian sudah harus mulai core itu ya, mendalami core untuk Natal, buat yang sebaik-baiknya. Nanti akan dibantu oleh 3 gadis. Nah itu saya dengan 2 teman gadis. Nah saya pikir siapa sih itu? Nah saya melihat orangnya itu lagi organ, dia kan main organ. Saya melihat ke situ, wait, dia melihat ke saya, wait, Kasmaran. listriknya berjalan. Nah itu bahagianya ya. Terus yang laki ini kerjanya guru, salah salto kepala duluan, masuk rumah sakit tidak tahu saya berapa bulan. Terus akhirnya dokter bilang nanti dia cepat mati, nanti dia anak-anaknya juga bermasalah kan. Sama bapak tidak boleh kawin karena kita sudah Tuhan yang menentukan. Dia ke Lombok ke tante, Minang saya di tante, terus tantenya telepon, apa sih keberatannya kamu? Terus tante saya bilang, ya kalau kamu bolehkan ya sudah biarkan. Nah itu kan Tuhan punya jalan. Luar biasa. Itu. Tapi dokter katakan 15 tahun aja, tidak bisa lebih. Waktu anak lahir, nomor 1 periksa, utuh semua. Anak saya semua 5 utuh. Cuma saja sekarang penderitaannya sesudah 18 tahun diambil. Iya. Dia meninggal. Umur saya 37 tahun dengan 5 anak. Bayangkan Berjuang ya. Seorang ibu tidak punya pekerjaan apa-apa karena suami saya katakan kamu urus rumah, urus anak. Saya kerja cari uang gitu. Nah sekarang dia diambil, siapa yang kerja cari uang? Gitu. Jadi saya menderitanya itu lama, walaupun saya tahu umurnya dia pendek. Ya itu tapi Monsinyur Tyson waktu itu yang suka memberikan memberikan ya pokoknya hati saya ya gitu. Dan orang-orang tua di gereja kita yang erat sekali dengan suami saya itu juga suka membantu saya membesarkan hati saya. Dan saya sebagai seorang ibu, saya tidak bisa lari kemana, larinya ke Bunda Maria. Amin. Amin. Itu saja, ke Bunda Maria. Dan betul, akhirnya anak saya pertama nggak jadi di seminari, keluar dia. Dia menggantikan bapaknya mencari uang. Sampai hari ini. Amin. Wah, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, sharing dari Oma tadi pemirsa ya, sekaligus menutup perjumpaan kita episode untuk
bulan Maria ini ya, di tanggal 31 ini. Ya, terima kasih untuk Oma dan juga Romo yang sudah bergabung bersama kita, tadi udah sharing, udah memberikan informasi ya. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita, mohon doa dari Romo. Tunggu dulu, saya menyanyi satu lagu. Oh, silakan Romo. Waktu Oma Dias cerita tentang dengan Pak Dias itu langsung muncul di kepalaku. Oh, pantesan ya Pak Riang tuh membuat sebuah lagu judulnya Sepasang Rusa dilanda asmara. Wah, asik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penuh kasih kami ucap syukur kepadamu karena kami boleh merayakan penutupan bulan Maria, di mana di dalam bulan Maria Engkau memberikan begitu banyak kenangan, keindahan, dan berkah serta rahmat melalui Bunda Maria yang kami rasakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepadanya dan kami mendapatkan sukacitanya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program acara Oke hari ini. Ya, kita juga undur diri di bulan Mei ini. Sampai jumpa di bulan depan. Episode apa selanjutnya kita akan menjadi misteri bersama. Kita akan ada yang spesial pastinya untuk kita ketahui bersama ya. Jadi sampai jumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Terima kasih. Orang Kudus hari